Anime Arwah Berduka episode yang ke-8-nya kini akhirnya kembali dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada halaman yang pertamanya, kita pun sekarang bisa mendapatkan sebuah penjelasan tentang sedikit masa kecil dari Citri Smart. Di mana di dalam praktiknya, atau tepatnya ketika Citri dan juga para anggota party Gryffindor lainnya saat itu masih kecil. Maka di saat yang bersamaan itulah, Citri pun nampak sangat frustasi sekali. Karena jika dibandingkan dengan semua teman-teman yang lain, Citri adalah anak yang paling lemah. Di satu sisi, Citri tidak memiliki kemampuan fisik yang cukup untuk bisa bertarung di garis depan, mirip seperti kedua orang saudaranya yang lain, yaitu Ansem Smart dan juga Lee Smart. Sedangkan di sisi lainnya, Citri juga tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan menggunakan kekuatan sihir, mirip seperti Lucia. Yang artinya, jika dibandingkan dengan para anggota party dari Gryffindor, Citri adalah anak yang paling lemah. Di momen inilah, Citri pun segera memutuskan untuk bisa berpisah dari teman-temannya. Karena jika Citri masih bersama dengan mereka, maka teman-temannya yang lain justru malah menjadi tidak bisa berkembang akibat harus menunggu perkembangan dari Citri. Berdasarkan hal tersebut, maka Cray yang merasa sangat mirip seperti Citri, yaitu sama-sama anak yang lemah dan juga sama sekali tidak bisa bertarung. Tentu saja, dia pun jadi bisa mengerti seperti apakah perasaan dari Citri saat ini. Oleh karena itu, maka Cray pun segera memberikan sarannya kepada Citri, yaitu mengingat Citri adalah anak yang sangat pintar dan juga anak yang suka sekali membaca. Cray pun kini segera meminta Citri untuk bisa menjadi alkemi. Karena dengan menggunakan cara seperti itu, dan juga dengan cara memilih jalan hidupnya sebagai seorang ilmuwan, sudah jelas bakat dari Citri nantinya bisa dikembangkan menjadi jauh lebih hebat daripada yang lainnya. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Cray pun juga langsung memberikan sebuah buku alias sebuah Grimoire menuju kepada Citri. Di mana buku inilah yang nantinya akan bisa dijadikan panduan oleh Citri untuk bisa melakukan eksperimen. Nah, setelah beberapa saat berlalu, maka scene pun kini kembali berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Citri lagi. Di mana mulai dari sinilah, Citri pun akan menjelaskan kepada semua anggota party lainnya yang sekarang sedang melakukan raid tentang siapakah sebenarnya lawan yang akan mereka hadapi, serta kekuatan seperti apakah yang sekarang dimiliki oleh kelompok Tower Akasa. Sederhananya, Noctus Noclir ini adalah salah satu sage agung, dan juga salah satu ilmuwan berbakat yang tinggal di dalam kekaisaran Zebrudia. Bahkan dulunya, Noctus merupakan salah satu bangsawan dari negara mereka. Tapi, karena dirinya sudah berhasil menemukan sebuah formula terbaru tentang bagaimana cara memanipulasi kekuatan mana, maka dia pun akhirnya memutuskan untuk bisa pergi dari dalam kekaisaran. Serta dia pun mulai membentuk sebuah kelompok aliran sesat dengan sebuah tujuan untuk dapat menghancurkan dan juga membuat ulang dunia ini dengan menggunakan penelitian mananya itu. Intinya, menurut penelitian dari Noctus, semua tempat suci di dalam dunia mereka sebenarnya bisa dihancurkan lalu dibuat ulang dari awal. Jadi jika sampai Noctus dapat dibiarkan dengan bebas, maka sudah jelas nasib dari negara Zebrudia nantinya malah akan menjadi terancam. Mendengar semua penjelasan dari Citri tersebut, para hunter lainnya akhirnya sekarang langsung menjadi mengerti. Hingga pada akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang mencoba untuk bisa kabur lagi. Serta mereka pun langsung percaya kepada Citri, mengingat hanya dia sajalah satu-satunya harapan bagi mereka untuk bisa menang. Di momen inilah, Citri pun juga langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya, bahwa mereka sama sekali tidak perlu khawatir. Karena walaupun cara sebelumnya sudah tidak bisa dipakai, tapi pasti ada cara lain yang dapat mereka gunakan untuk bisa mengalahkan monster selam ini. Salah satunya adalah untuk dapat mencoba menyerang pada satu titik yang sama secara terus-menerus. Karena dengan cara seperti ini, maka seharusnya dinding pelindung dari para monster selam ini nantinya akan bisa ditembus walaupun sedikit demi sedikit. Tidak hanya itu, karena di dalam suatu kesempatan yang sama ini, Citri pun kembali melanjutkan semua perkataannya lagi kepada mereka. Bahwa mulai dari sini, Citri lah yang akan mengambil alih komando dari party Iron Cross. Yang artinya, Citri akan menjadi leader dari kelompok raid mereka. Jadi dengan begitu, dia pun seketika langsung berharap bahwa para hunter lainnya sekarang mau diajak untuk dapat bekerja sama dengannya. Karena walaupun Citri adalah hunter yang paling lemah di antara mereka, namun Citri Smart tetaplah seorang alkemi yang terkuat di dalam negara Zebrudia.
Oleh karena itu, selama pertarungan dari mereka nantinya sedang berlangsung, maka Citri pun akan mencoba untuk dapat bisa menganalisa kekuatan dari monster slime ini, supaya kemungkinan dari mereka untuk bisa menang menjadi semakin bertambah. Nah, menarik ya, tepat di tengah perbincangan dari mereka tersebut, maka di saat yang bersamaan, tepat dari arah belakangnya, muncullah monster slime serigala dengan kecepatan penuh. Di mana pada momen tersebut, salah satu monster slime yang sekarang sedang mengamuk, akhirnya dia pun segera berlari menuju ke arah party mereka untuk dapat membunuh para hunter lainnya dan juga untuk dapat mengalahkan para hunter. Melihat kedatangan dari monster slime ini, Citri dan juga teman-teman yang lain kini seketika langsung bersiap. Serta mulai dari sanalah, pertarungan ronde yang kedua melawan para monster slime buatan dari Sophia Black kini akhirnya seketika langsung dimulai. Singkat cerita, tepat sebelum pertarungan ronde yang kedua dari mereka sekarang akan dimulai, maka di saat yang bersamaan itu, Citri pun segera berkata seperti ini kepada teman-temannya, bahwa kali ini mereka sama sekali tidak perlu panik. Karena hunter level 7 terkuat yang memiliki julukan Dewa Perang sekarang sudah hadir untuk bisa membantu mereka. Dengan begini, maka jalannya pertarungan mereka melawan monster slime itu tentu saja akan menjadi sedikit lebih mudah, tidak sama seperti sebelumnya. Mendengar pujian itu dari Citri Smart, Garg pun seketika langsung memotongnya. Di mana menurut Garg, dirinya sekarang sudah lama sekali pensiun. Jadi, Garg pun meminta kepada mereka untuk tidak bergantung kepada kekuatannya lagi. Karena jika mereka melakukan hal itu, nantinya mereka malah akan menjadi lengah. Mengingat kekuatan Dewa Perang miliknya itu sekarang semuanya sudah menurun. Tapi meskipun begitu, semangat dari Garg untuk dapat bertarung secara langsung sekarang justru malah menjadi semakin membara. Sampai di dalam dialognya tersebut, Garg pun langsung berkata seperti ini kepada teman-temannya, bahwa dirinya sekarang merasa seperti menjadi kembali muda lagi. Serta dia pun sangat percaya diri dengan semua kekuatannya yang dulu pernah dia miliki sebagai seorang Dewa Perang. Lalu, setelah melihat interaksi dari Garg dan juga Citri Smart, maka secara tidak langsung, jalannya pertarungan penentuan ini akhirnya seketika langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, melihat kedatangan dari monster slime ini, Citri pun segera memberikan perintah pertamanya menuju kepada Lyle. Yaitu, Lyle tidak boleh kabur dan juga dia pun harus memancing pergerakan dari monster slime itu. Mengingat Lyle adalah tank dari kelompok pemburu para monster ini. Kemudian, setelah monster slime itu sudah menyerang Lyle, maka Citri pun juga meminta Lyle untuk bisa segera membuang perisainya, serta Citri pun juga memintanya untuk bisa segera mundur. Karena dengan cara seperti itu, maka para anggota party lainnya sekarang jadi memiliki waktu untuk dapat menyerang tubuh dari monster slime ketika dirinya saat itu sedang dibuat sibuk oleh Lyle. Walaupun pada akhirnya, Lyle pun saat itu sedikit terlambat untuk bisa kabur. Sehingga tubuh dan juga tangan Lyle sekarang terlihat sedang terluka dengan sangat parah. Tapi meskipun begitu, Citri pun sama sekali tidak menghentikan semua rencana penyerangannya ini. Mengingat dia pun justru malah meminta para hunter lainnya untuk dapat meningkatkan kekuatan serangannya lagi dan juga menyerang satu titik secara bersama-sama. Sayangnya, semua serangan dari para hunter tersebut sekarang sama sekali tidak ada yang berhasil. Mengingat kenyataannya, pelindung mana dari monster itu sekarang masih terlalu tebal untuk bisa ditembus dengan kekuatan dari mereka. Di momen itulah, Citri pun seketika langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Yaitu, andai saja Akrodin sekarang bisa bertarung bersama dengan mereka, maka sudah jelas monster slime ini pasti akan sangat mudah sekali untuk bisa dikalahkan. Mengingat kekuatan serangan dari Akrodin adalah kekuatan yang paling kuat jika dibandingkan dengan para ratusan hunter yang sekarang sedang terlibat di dalam pertarungan kali ini. Nah, menarik ya, tepat ketika Citri sedang memikirkan tentang kekuatan dari Akrodin, maka di saat yang bersamaan, tepat dari arah yang berlawanan, muncullah satu monster slime lagi dengan bentuk yang sama. Serta dia pun segera berlari juga menuju ke tempat dari para hunter itu berkumpul dengan niat untuk bisa memakan mereka semua. Menyaksikan kedatangan dari monster slime yang kedua ini, semua hunter lain yang sekarang ada di dalam medan tempur ini tentu saja seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena pada dasarnya, menurut mereka, melawan satu monster slime saja sekarang sudah sangat sulit. Namun tiba-tiba saja muncullah satu buah monster slime tambahan yang memiliki kekuatan sama seperti monster slime yang sebelumnya.
Dengan begini, maka peluang bagi mereka semua untuk bisa menang sekarang semakin berkurang dengan sangat drastis. Serta harapan bagi mereka semua untuk bisa selamat sekarang juga menjadi semakin tipis. Tapi sepertinya respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Sitri. Karena pada saat ini hanya Sitri sajalah satu-satunya antara yang malah menjadi tertawa. Serta dia pun sekarang hanya berdiam diri saja di tempat. Ketika semua teman-teman yang lain sekarang sudah mengajak Sitri untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan dirinya lebih dulu. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Sitri pun segera berkata seperti ini kepada teman-temannya. Bahwa lawan yang mereka hadapi sekarang ternyata sangatlah membosankan dan juga sangatlah bodoh sekali. Karena Sitri sendiri sama sekali tidak menyangka jika para penyihir dari Akasa justru malah mengeluarkan dua monster sekaligus, padahal hal itu justru malah akan menjadi tidak berguna. Sederhananya, beginilah penjelasan dari Sitri kepada semua teman-temannya. Intinya, monster slime bergerak dengan menggunakan insting untuk dapat mencari sumber mana dengan cara memakan tubuh dari manusia. Tapi, jika ada monster lainnya yang muncul tepat di sekitar tubuh dari monster slime itu, maka secara otomatis mereka pun justru malah akan saling menyerang satu sama lainnya. Mengingat monster ini sama sekali tidak memiliki otak, jadi sudah jelas dia akan menyerang dan juga dia akan mencari sumber mana terbesar, walaupun itu bersumber dari kekuatan mana monster yang lainnya. Kemudian, setelah mendengar semua penjelasan dari Sitri, maka di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja semua ucapan dari Sitri barusan saat ini langsung menjadi kenyataan. Karena di dalam praktiknya, monster slime itu justru malah saling menyerang. Serta mereka berdua pun sama sekali tidak peduli dengan kehadiran dari para hunter lain yang sekarang ada di sekitarnya. Di momen inilah, Sitri pun kembali menambahkan sedikit penjelasannya lagi. Yaitu, entah apapun alasannya, mana dari manusia dan juga mana dari monster, jumlahnya sangatlah jauh berbeda sekali. Jadi untuk sekarang, yang perlu mereka lakukan hanyalah duduk dan juga menonton saja. Mengingat untuk saat ini, kedua monster slime itu justru malah akan hancur dengan sendirinya ketika mereka berdua sama-sama bertarung. Melihat kejadian itu di depan matanya, dan juga melihat kesalahan yang sekarang dilakukan oleh para penyihir dari kelompok Tower Akasa, maka pada halaman yang berikutnya, Noctus pun seketika langsung menjadi marah kepada mereka. Karena dirinya tidak menyangka, jika keputusan untuk dapat mengeluarkan dua monster slime sekaligus adalah keputusan yang sangatlah ceroboh sekali. Berdasarkan hal itu, maka Noctus pun segera memutuskan untuk dapat melakukan serangan lanjutannya dengan cara melepaskan sebuah homunculus hasil buatan dari Sophia Black, yaitu homunculus tipe Chimera dengan nama Maris Eater. Di mana di dalam praktiknya, semua homunculus ini adalah sebuah monster percobaan yang memiliki kekuatan tempur mirip seperti monster dengan level 6 dan juga mirip seperti monster dengan level 7. Wow, menarik banget ya!